Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik, karunia serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul menghadiri melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang uswah hasanah yang telah membawa kita dari alam kegelapan dibawanya ke alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, di dalam khutbah yang singkat ini tidak lupa khatib mengajak diri khatib sendiri dan umumnya kepada jemaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan dari dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bentuk indahnya ajaran Islam ini adalah adanya anjuran untuk kita saling memperhatikan antar sesama kita, memprioritaskan orang lain sebelum memprioritaskan diri kita sendiri. Ini merupakan sikap yang mulia yang disebut dengan ihsan. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, hal ini juga sudah menjadi kebiasaan bagi para sahabat dalam kehidupannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibalut dengan rasa cinta ukhuwah yang tiada tentara. Bahkan mereka rela dalam kondisi yang kritis sekalipun mereka memberikan perhatian kepada saudaranya melebihi daripada dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu kisah inspiratif yang mungkin dapat menggetarkan jiwa kita, yang dapat kita lihat dari kesetiakawanan 3 sahabat Nabi yang terluka parah dalam perang, yaitu perang Yarmuk.
Kalau kita melihat secara kuantitas perang Yarmuk ini dari kaum muslimin, kalau dari segi kuantitasnya sangatlah sedikit dibandingkan daripada kuantitas musuhnya. Namun di dalam perperangan ini yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, kaum muslimin juga tetap mempertaruhkan daripada nyawanya untuk melawan musuh-musuh, dan bahkan para sahabat ada yang mati syahid dalam pertempuran tersebut. 3 orang sahabat terluka parah, tergeletak tak berdaya ketika di dalam perperangan Yarmuk tersebut. Tubuh mereka dipenuhi dengan darah yang masih segar. Dalam kondisi yang sekarat itu, mereka sempat juga merasakan yang namanya kehausan. Salah satu di antara mereka yaitu Ikrimah bin Abu Jahal, yang dengan sisa suaranya saat berperang meminta air kepada sahabatnya. Lalu dari salah seorang prajurit, karena sigap melihat kondisi tersebut, membawakan air ini kepada Ikrimah. Lalu dengan demikian, dalam kondisi yang kritis tersebut, kondisi yang sudah sekarat, kondisi yang ajal sudah akan menjemput, ketika prajurit memberikan air kepada Ikrimah, lalu saat ia akan meneguk air ini, ia melihat saudaranya, saudara sama muslim yang sedang berperang, ada yang merasakan kehausan. Sesaat ia sedang ingin meminum air ini, akhirnya tidak jadi diminum dan diserahkan kepada prajurit untuk dibawa kepada saudara yang lain yang juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Ikrimah. Ini adalah satu bentuk daripada itsar daripada sahabat Nabi saat berperang pada kondisi yang begitu sangat mempertaruhkan nyawanya, namun mereka masih sempat memikirkan saudaranya. Maka ini adalah menjadi renungan bagi kita bahwa ketika kita dihadapkan pada hal yang demikian, apakah yang akan kita lakukan? Menolong diri kita sendiri ataukah menolong orang lain? Jika para sahabat telah membuktikan dirinya ketika dihadapkan dengan keadaan demikian, mereka lebih mementingkan dirinya, lebih mementingkan diri orang lain, diri sahabatnya. Dan bahkan ketika Ikrimah memberikan air ini kepada sahabat tersebut, karena sahabat ini juga ternyata melihat ada kawan yang lain, ada sahabat yang lain, ia juga merasakan kehausan. Lalu apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Ternyata juga sahabat ini tidak juga meminum air tersebut, sampai pada ia memberikan ke prajurit yang berikutnya, dan untuk diminum oleh sahabat berikutnya tidak sempat untuk diminum. Akhirnya dari ketiga sahabat tersebut meninggal dari peperangan tersebut, walaupun mereka belum sempat meminum walau seteguk saja air yang ada diberikan kepada prajurit kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sikap itsar yang dipraktekkan oleh para sahabat ini menjadi pedoman bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Betapa rasa peduli terhadap sesama menjadi prioritas hidup kita. Meskipun mereka sendiri berada dalam kondisi yang memprihatinkan, kondisi para sahabat tadi yang memprihatinkan, namun mereka masih mementingkan orang lain. Sikap mulia itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Di antaranya berkenaan dengan keramahan kaum Ansor yang merupakan pribumi Madinah dalam menyambut dan memfasilitasi kedatangan kaum Muhajirin yang berhijrah dari Mekah atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman yang berbunyi, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna min hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim
hajatan mimma utu wa yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Quran surah Al-Hasyr ayat 9, yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan mereka telah beriman, yaitu orang-orang Ansor, sebelum kedatangan daripada mereka orang-orang Muhajirin, maka mereka dari Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu orang-orang Muhajirin, dan mereka orang Ansor ini tiada menaruh keinginan dan hati mereka dalam terhadap apapun yang diberikan kepada Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kefikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Menurut Ibnu Katsir, dari keterangannya berkaitan dengan surah Al-Hasyr ayat 9 ini, yang dimaksud dengan khososah dalam ayat tersebut adalah keperluan, yakni bagaimana kaum Ansor lebih mementingkan kebutuhan orang lain, yaitu kaum Muhajirin, daripada kebutuhan diri mereka sendiri. Mereka memulainya dengan kebutuhan orang lain sebelum kebutuhan mereka sendiri. Padahal kita tahu mereka juga adalah membutuhkan daripada keperluan tersebut. Mereka mencintai orang-orang Muhajirin dan menyantuni orang-orang Muhajirin dengan harta benda mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dalam realitas kehidupan ini, sikap ihsan ini perlu diterapkan sebagai upaya meneladani daripada sahabat dan juga Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang perlu kita perhatikan dengan memprioritaskan mereka. Sebagai contoh, ketika kita misalkan sedang mengantri dalam sebuah yang namanya perbelanjaan, ketika kita berada sedang mengantri, lalu kemudian di belakang kita ada orang-orang yang mereka sudah sepuh, yang mereka adalah orang-orang difabel, ataupun mereka yang orang-orang yang sedang hamil, maka kita sebagai orang yang seorang mukmin mendahulukan mereka untuk mengantri di depan. Inilah sikap kita sebagai seorang mukmin. Dan kemudian juga ketika tatkala kita menumpang kendaraan umum, misalkan saja mungkin kita berada di kapal, karena kita di sebelum ini sering menggunakan yang namanya kapal. Mungkin kita telah mendapatkan tempat duduk, lalu mungkin orang-orang yang mereka sudah sepuh, orang-orang yang mereka difabel, ataupun orang-orang yang mereka orang-orang istri yang mereka sedang hamil, maka merekalah yang akan kita dahulukan untuk kita tempatkan di tempat duduk kita. Ini adalah salah satu bentuk daripada ihsan kita sebagai seorang mukmin. Tentu tidak akan rugi bagi orang yang bersikap ihsan, dan bahkan itu menunjukkan bahwa kecintaannya terhadap sesama muslim itu sendiri. Bahkan itu juga menjadi salah satu ciri kesempurnaan seorang mukmin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sebelum ia mencintai saudaranya sendiri sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat indah rasanya kehidupan ini jika ditumbuhkan dalam kehidupan kita, dalam kita bersosial, dalam kita bermasyarakat, dalam kita bertetangga. Kalau hal ini, sikap ihsan ini kita kedepankan dalam kehidupan kita, maka ketentraman yang akan terjadi dalam kehidupan kita, dan bahkan akan mendatangkan keberkahan dunia dan akhirat. Mungkin ini yang dapat Habib sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.